Selamat datang dan selamat bergabung di channel Prasejarah. Kali ini Bapak akan membahas materi yang berhubungan dengan bumbu dapur. Bumbu dapur jadi sekarang channel ini berubah jadi kelas memasak? Mungkin kalian bertanya, apa hubungan antara bumbu dapur dengan latar belakang penjelajahan samudra? Pernahkah kalian merasakan hangatnya sup yang ditaburi lada hitam dan merasakan minuman wedang yang dicerupkan buah pala? Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia tidak terlalu tertarik dengan rempah-rempah yang Bapak sebutkan. Namun tidak dengan bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat yang tidak dilalui garis khatulistiwa, yang udaranya dingin, di mana sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan rempah-rempah sebagai penghangat badan di saat musim dingin tiba. Ada beberapa hal penyebab penjelajahan samudra, di antaranya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran, jatuhnya kota pelabuhan Konstantinopel, dan terakhir mencari kejayaan di bidang ekonomi. Jatuhnya Konstantinopel, kota dagang terpenting di Eropa. Bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-13 telah menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa di Asia. Dimulai dengan pelayaran Marco Polo di tahun 1271 sampai 1292 yang berlayar dari Laut Tengah menuju ke Tiongkok sekarang, dan diteruskan oleh para pedagang dari Venesia dan Genoa di abad ke-15. Para pedagang dari Venesia dan Genoa telah mengendalikan sebagian besar perdagangan di wilayah Konstantinopel, Antioquia, dan Alexandria, dan membuat Venesia dan Genoa sebagai salah satu pusat perdagangan barang-barang dari timur yang paling ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Spanyol dan Portugis. Ketenangan para pedagang dari Venesia dan Genoa berdagang ke ibu kota Kekaisaran Romawi Timur tidak berlangsung lama. Setelah Kesultanan Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453, yang merupakan kota pelabuhan dan dagang terpenting di wilayah Eropa pada masa itu. Kota Konstantinopel yang merupakan kota berlabuhnya rempah-rempah dari timur tidak dapat lagi menjual dengan bebas rempah-rempah ke para pedagang dari Eropa. Akibat sulitnya memperoleh pasokan rempah-rempah dari timur melalui pelabuhan dagang Konstantinopel, Eropa mengalami kelangkaan rempah-rempah. Seandainya para pedagang Eropa memperoleh pasokan rempah-rempah, itu pun dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Salah satu bangsa yang merasakan dampak melonjaknya harga rempah-rempah di Eropa adalah bangsa Portugis. Maka dari itu, bangsa Portugis menjadi bangsa yang mengawali pelayaran ke dunia timur. Bangkitnya semangat Renaissance di Eropa. Berkembangnya ilmu perbintangan atau yang lebih dikenal dengan ilmu falak, perkapalan, dan seni, dan dijiwai oleh semangat kebangkitan Renaissance di Eropa, membuat sebagian negara di Eropa mulai memikirkan jalan menuju dunia timur dengan mengambil rute pelayaran baru. Bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Pangeran Dom Henrique atau yang lebih dikenal sebagai Henry Sang Navigator telah membangun pondasi pelaut Portugis dengan mendirikan sekolah kartografi di kota Lisabon. Banyak ahli pembuat peta bermunculan dari sekolah tersebut. Berbagai peta digunakan para pelaut Portugis untuk menjelajahi luasnya samudra. Sumbangsih Raja Henry yang lain terhadap ilmu kelautan adalah mengembangkan kapal penjelajah samudra yang dikenal dengan karavel. Kapal jenis ini mampu bergerak cepat dan menjelajah jauh hingga menyeberangi Samudra Atlantik. Namun, kelemahan dari kapal karavel ialah memiliki daya angkut penumpang dan barang yang sedikit. Kapal karavel menjadi andalan bangsa Portugis
untuk berlayar menjelajahi samudra di abad ke-15. Bangsa Portugis juga dikenal sebagai bangsa Eropa yang pertama kali menggunakan rasi bintang salib selatan, gubuk panceng dalam bahasa Jawa, untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa. Di masa lalu, bangsa Eropa hanya mengenal penggunaan rasi bintang Polaris atau bintang utara sebagai panduan untuk berlayar di sebelah Khatulistiwa. Kembangnya paham merkantilisme di Eropa. Apakah kalian ada yang pernah mendengar merkantilisme? Mungkin nama itu masih asing di telinga kalian. Merkantilisme adalah salah satu teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral berharga seperti emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki negara. Paham merkantilisme juga mengajarkan pemerintah suatu negara agar meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dengan memberlakukan tarif yang besar. Pokok-pokok ekonomi merkantilisme dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran utamanya ialah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berfokus pada neraca perdagangan surplus, yakni memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri, ekspor. Yang ketiga, negara bukan swasta yang menjadi pelaku utama, serta pengendali perekonomian negara. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 di Eropa dan dianut oleh banyak negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Berlandaskan tujuan itu, tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal saling bersaing untuk mendapatkan komoditas berharga tersebut. Wilayah-wilayah penghasil logam mulia berhasil ditemukan seperti India dan Nusantara di Asia, serta kerajaan Inka, kerajaan Maya, dan kerajaan Aztec di Amerika, menjadi sasaran eksploitasi negara-negara Eropa penganut paham merkantilisme. Selain logam mulia, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi incaran negara-negara yang menganut kebijakan merkantilisme itu. Pada waktu itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa. Itulah yang melahirkan era penjelajahan samudra serta munculnya berbagai kongsi dagang seperti East India Company, yaitu Serikat Dagang Inggris di India, maupun VOC, Verenigde Oost-Indie Company, yaitu kongsi dagang Hindia Timur milik Belanda. Sekian dari materi latar belakang penjelajahan samudra. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di dalam kolom komentar. Dan ingat, pelajari materinya.